Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum itu saya mau ajak kita semua untuk berikan posisi yang terbaik untuk kita sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Biar hari-hari ini Tuhan hati kami terus berpegang, hati kami terus percaya akan janji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan kita tetap luar biasa sebab Ia Allah yang baik. Haleluya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sambil lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah
Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda kami percaya akan janji Tuhan tidak akan pernah berpaling dari hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Kau gak pernah tinggalkan setiap kami. Mari saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, mari yuk sama-sama kita menyembah Dia. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Tak pernah Kau meninggalkan setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu buat Tuhan. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan dalam hidup kami. Ku bersyukur buat kekuatan, buat pengharapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami menyatakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan,
dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini Kau izinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus berjalan, kami mau terus pegang janji Tuhan. Kami mau terus pegang iman kami kepadamu Tuhan. Karena Kau Allah yang selalu tepat janji ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi. Dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi. Karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan. Namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua,
mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan saya bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan Juni 2020 ini kita sudah ada di bulan ketiga. Di Indonesia ini kita masih masuk sebagai negara yang tetap mengikuti pandemi COVID-19. Meski kita sudah mendengar dari beberapa daerah atau sudah ada masa kedepannya pelonggaran dari PSBB. Jawa Tengah sendiri kalau kita perhatikan masih melakukan sosialisasi kehidupan new normal. Ya, di mana kita setelah lepas daripada PSBB ini kita akan masuk dalam kehidupan new normal. Dan saya kira daripada kita terburu-buru, mari kita belajar untuk tetap bersabar sampai waktu yang tepat tiba. Kita harus tetap tenang dan tetap taat mengikuti aturan pemerintah. Nah, new normal adalah satu keadaan di mana kita harus menerima kenyataan bahwa ada keadaan yang tidak bisa kita ubah kecuali kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perubahan itu memerlukan arah. Perubahan itu memerlukan arah yang tepat, perubahan pola pikir yang kemudian dalam Alkitab dikatakan kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Saya kira itulah hikmat Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu muncul beberapa fenomena yang ada. Kalau situasi ini kita ibaratkan sebagai situasi peperangan, maka ada orang yang sedang berusaha melawan. Ya, ada orang yang berusaha bertahan dan ada orang yang menyerah kalah. Yang menang mungkin akan berkata, aku hebat. Yang bertahan akan ada sedikit harapan dengan tetap berjuang untuk menang atau kalah. Sementara yang kalah, Bapak Ibu Saudara, atau biasa dalam istilah lain si pecundang, kemudian biasanya akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, apa yang harus kita pilih dalam hal ini? Apakah kita sebagai pemenang, apakah kita orang yang sekedar bertahan, atau kita adalah orang yang kalah? Itu pilihan bagi kita semua. Nah, tetapi saya ingin memberikan motivasi kepada kita semua sebagai orang percaya
Mana yang harus kita pilih pada situasi ini, saudara? Saya secara pribadi memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam situasi yang sekarang kita semua, saudara, tidak ada yang terkecuali merasakannya. Ada kesusahan, ada peperangan, ada pertikaian di mana-mana. Baru-baru ini kita dengar situasi Amerika seperti apa. Saya kira semua kita mendengar dari media yang setiap kita sekarang sangat intens untuk melihat ini semua. Dan itu semua terjadi, saudara. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir kita akan melihat di mana ada kesusahan, ada peperangan bangsa melawan bangsa dan lain sebagainya. Semua itu tertulis di dalam Alkitab. Karena itu sebagai orang percaya mari kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah nyatakan dan sampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Karena itu biarlah kita hari-hari ini dalam kehidupan kita tetap dengan penuh hikmat menjalani semua apa yang terjadi ini dengan tetap membangun konstruksi iman kita di masa sulit ini. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat yang ke-12, ayat yang sangat populer. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dari 3 ayat ini saudara, tentu ayat yang terakhir ayat 13 adalah ayat yang sangat kita sukai, kita amini, kita seolah-olah mendapat kekuatan penghiburan dari ayat ini, pengharapan. Tetapi tahukah saudara bahwa ayat ini sebenarnya selain sebagai ayat pengharapan, adalah juga sebagai ayat peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 atau yang ke-10, saya anjurkan saudara bisa baca di tempat saudara. Ada satu pesan yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita semua, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Nah, apa pesan itu? Ayat yang pertama katakan demikian, saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah saudara, kalau kita lihat ini, ayat ini secara keseluruhan ada pesan, peringatan. Meskipun tadi di ayat yang ke-13 dikatakan ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Rasul Paulus katakan kita harus belajar dari kehidupan bangsa Israel. Nah beberapa bulan ini saya berkhotbah tentang
perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bulan lalu pun saya ceritakan bagaimana mereka menghadapi satu keadaan yang mencekam ketika keluar dari Mesir. Yaitu mereka menghadapi kematian anak sulung. Saya percaya saat itu kalau Alkitab katakan ada begitu banyak jeritan, histeria. Dan itu mungkin kita pikir hanya terjadi di tengah-tengah orang Mesir. Tetapi saya percaya juga itu keadaan yang mencekam di dalam kehidupan orang Israel. Dan tentu saja saudara, keadaan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan lakukan untuk membuat orang Israel bisa keluar. Itu artinya di tengah-tengah keadaan di mana orang Mesir mengalami ketakutan karena ada kematian anak sulung di mana-mana di rumah-rumah orang Mesir. Tetapi kemudian justru bagi orang Israel itu adalah kesempatan bagi mereka untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau ayat ini dikatakan atau cerita ini dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai pembelajaran. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari kehidupan orang Israel. Yang pada dasarnya bagi mereka sebenarnya Tuhan inginkan supaya mereka keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka itu melakukan sesuatu demi keyakinan mereka, demi iman mereka. Yang harus dilakukan dengan motivasi untuk menyenangkan hati Allah. Itulah tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan? Sebab sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang tidak bisa, saudara, membawa dirinya datang mendekat kepada Tuhan. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang membawa mereka, orang Israel itu keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk melakukan keyakinan, kepercayaan, iman mereka. Nah karena itu mari kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menuntun seluruh kehidupan orang Israel. Ya, dengan pertolongan tangan Tuhan ketika orang Israel diberi kesempatan untuk keluar dari Mesir. Apa yang Tuhan lakukan, yaitu dengan tangannya yang kuat membawa orang Israel keluar dari Mesir, menuntunnya. Nah, tetapi mari kita melihat secara keseluruhan dari kehidupan orang Israel. Bagaimana mereka sesungguhnya dalam tuntunan tangan Tuhan. Dalam konstruksi iman yang sudah rapuh. Karena apa? Karena mereka terlalu lama hidup dalam kungkungan, hidup dalam tekanan, hidup dalam keberadaan sebagai hamba dari orang Mesir, sebagai budak. Lalu sekarang mereka dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat menjadi anak kesayangannya sendiri. Ini yang perlu kita tahu, saudara, bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka orang Israel tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Hanya tangan Tuhan yang kuat yang membuat mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri mereka tidak mampu untuk bisa berjalan. Nah, terlihatnya tiang awan dan tiang api itu menjadi satu bukti bagi mereka bahwa Allah hadir dan menyertai perjalanan mereka. Bukan hanya itu, awan dan api juga menandakan perlindungan Allah yang sempurna bagi mereka selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Saudara, dalam keadaan ini bukan berarti bangsa Israel bebas dari bayang-bayang kematian. Selain mereka mengalami betapa mencekamnya keadaan waktu anak-anak sulung Mesir mati, tapi bayangan itu jelas mengejar mereka ketika kemudian Firaun berubah pikiran untuk mengejar mereka dengan pasukan berkudanya.
dan kereta kudanya. Saudara bayangkan ya, kecepatan kuda dengan orang Israel yang berjalan dalam jumlah jutaan orang, saudara. Betapa lambatnya mereka berjalan. Dikejar oleh kecepatan kuda, kereta kuda, pasukan Firaun. Nah, tetapi betapa luar biasanya dalam hal ini bagaimana Tuhan menolong mereka. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 kita bisa melihat kisah itu semua. Dikatakan lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Nah, saudara melihat betapa bayang-bayang kematian itu mengejar mereka meskipun mereka sudah diizinkan oleh Firaun keluar. Tetapi oleh karena Tuhan, Firaun berubah dan kemudian orang Israel ketika berjalan, mereka tetap ada di bawah bayang-bayang kematian. Tetapi sekali lagi betapa luar biasanya saat itu seperti apa yang Tuhan janjikan, aku akan berjalan dalam tiang awan dan tiang api menuntun engkau. Bersama-sama berjalan dengan engkau. Maka itu dibuktikan di dalam ayat yang ke-19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Betapa tangan Tuhan yang hebat menolong. Dalam tiang awan dan tiang api mampu memisahkan pergerakan yang kalau kita menghitung secara logik pasti mereka terkejar. Saya tidak tahu jaraknya, tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi mungkin jarak 3 meter saudara. Tapi karena ada awan yang begitu pekat. Sama dalam perjalanan kita kalau kita melewati satu pegunungan, kemudian kita melihat situasi yang berkabut, kita nggak bisa berjalan cepat. Bahkan kadang-kadang kita harus berhenti karena jalan yang tidak bisa kelihatan ke depan. Nah itu bagi tentara Firaun, mereka nggak bisa mendekat kepada orang Israel. Saya bisa bayangkan kalau bukan tangan Tuhan yang kuat, hal-hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Tapi kita bisa melihat betapa tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang dahsyat membuat semuanya itu terjadi. Dan saya percaya kalau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Israel maksud saya, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini situasi kita, Saudara, sangat ada dalam kehidupan di mana masa pandemi ini bayang-bayang kematian mengejar, mendekati setiap orang siapa saja. Tapi saya percaya Tuhan Allah ya, seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi orang Israel. Maka Ia Tuhan Allah yang sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya akan menolong kita tepat pada waktunya untuk menyelesaikan masa pandemi COVID-19 ini. Nah saudara, kalau kita melihat lebih lanjut, setiap masalah yang dihadapi orang Israel selalu ada pertolongan Tuhan. Semuanya itu adalah upaya Tuhan atau upaya Bapa. Untuk apa? Membentuk konstruksi iman. Setiap kesulitan, setiap kesusahan adalah sesuatu yang Tuhan katakan untuk membentuk konstruksi iman orang Israel pada waktu itu. Perjalanan panjang yang tidak mudah, perjalanan dari budak Mesir menjadi anak kesayangan Tuhan. Itu bukan perjalanan yang mudah. Tidak selesai bayang-bayang kematian sampai di Mesir, tapi ketika bahkan mereka keluar dari Mesir, bahkan lewat dari menyeberangi laut Teberau, mereka tetap ada di dalam bayang-bayang maut. Tetapi itu semua sekali lagi adalah untuk membangun konstruksi iman bagi orang Israel. Nah saya percaya itu juga terjadi dalam kehidupan kita saudara. Hari ini dalam kehidupan yang mungkin kita pikir
Sebagai orang percaya Tuhan, kenapa keadaan demi keadaan yang buruk terus menimpa dalam kehidupan kita? Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang terus membangun kehidupan kita, membangun konstruksi iman kita supaya kita tetap percaya. Bukankah ini akhir zaman dan Tuhan katakan begini, akan adakah iman di bumi ini ketika aku datang untuk yang kedua kali. Nah saudara, dalam situasi-situasi yang sulit ini belajarlah untuk membangun konstruksi iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan menolong tepat pada waktunya. Ada dua hal yang saudara harus tahu. Bahaya potensial di padang gurun sementara mereka orang Israel ini keluar dari Mesir. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian. Tapi lepas dari itu memasuki padang gurun yang sesungguhnya mereka harus menghadapi dua bahaya potensial di padang gurun. Sementara mereka harus membangun konstruksi iman. Apa itu? Yang pertama, kekurangan makanan. Saudara, kekurangan makanan. Nah kekurangan makanan ini bukan untuk 1-2 keluarga. Bukan juga untuk 100-200 orang. Tetapi ada 603-500 orang yang berumur 20 tahun. Dan itu jika dijumlahkan keseluruhan bangsa Israel bisa mencapai sekitar 2 juta orang. Dalam bilangan pasal yang pertama ayat 45-46 dicatat. Nah makanan ini soal kebutuhan hidup saudara. Mereka nggak punya lagi bos yang bisa memberi makan. Kalaupun punya uang dan emas, mereka nggak bisa beli makanan. Dalam kekhawatiran yang melanda, ketakutan yang merengkuh, mereka lupa bahwa Tuhan mengatakan beribadahlah kepada Tuhan. Artinya pusatkan hidupmu kepada Allah. Tetapi mereka justru sebaliknya bersungut-sungut. Mereka berkata, setelah berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah di Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun dan bersungut-sungut segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ketika mereka teriak, ini akan terjadi kelaparan dan ini akan membawa kematian bagi banyak orang. Saudara, lalu kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang Israel. Tetapi ketahuilah sekali lagi bahwa kalau ujian itu diberikan oleh Tuhan, dikatakan begini, ayatnya yang keempat, dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Artinya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang membangun konstruksi iman mereka supaya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan yang sudah membuktikan dirinya bahwa dia hadir, dia ada. Dalam Ulangan pasal yang ke-8, Musa mencatat dikatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Makanan menjadi sesuatu yang sangat sering kita melihat dalam catatan Alkitab membuat manusia berpaling dari Tuhan. Tidak kurang catatan Adam demikian, catatan orang Israel.
Maka Yesus mengalami ujian juga. Ya, dalam masa 40 hari berpuasa, lalu sesudah selesai masa itu, dia diuji dengan makanan. Tetapi ayat yang diucapkan ini adalah ayat yang juga Yesus katakan. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kita, membangun konstruksi iman supaya kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kepada Dia. Yang kedua adalah kelangkaan air. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kita lihat bagaimana orang Israel di dalam perjalanan dari satu tempat persinggahan kepada tempat persinggahan yang lain. Dan sampai di satu tempat mereka berteriak lagi-lagi. Mereka menghadapi satu situasi di mana air tidak ada dan mereka berteriak kepada Musa. Dia katakan, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Keluaran pasal 17 ayat 3 mencatat demikian. Nah, dalam tekanan itu, keadaan itu, hanya Musa yang kembali kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lalu Tuhan berkata, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara orang para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan katakan, maka aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, saudara, kalau kita melihat catatan ini, saudara, ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kembalilah kepada Tuhan. Berpusat sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, tetapi yang luar biasa, orang Israel ini adalah bangsa yang sekali lagi dalam konstruksi iman mereka rapuh. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam situasi itu mereka berkata begini, bahwa mereka menguji Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dalam ayat 7 dikatakan demikian. Nah, dari catatan Alkitab ini kita tahu bahwa persungutan itu sesungguhnya bermotif menguji Tuhan. Apakah Tuhan ada atau tidak? Apakah Tuhan menyertai atau tidak? Bahwa fakta sebenarnya adalah bahwa bangsa Israel ini mengalami krisis iman. Bukan sekedar krisis rasa haus, tetapi krisis iman. Adakah Tuhan di antara kita? Paulus mengatakan sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 dikatakan bahwa bangsa Israel ini minum dari minuman rohani yang sama. Minum dari batu karang yang sama. Yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk memberi minum bangsa Israel. Rasul Paulus katakan, batu karang itu adalah Kristus. Kristus yang menyertai kemanapun kita pergi, meskipun harus ke padang gurun. Maka Kristus sendiri sebagai jaminan ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, selesai masa COVID, kita dikejar kematian. Semua di antara kita takut akan hal itu. Lalu kedua sekarang, kita hidup dalam masa krisis. Mungkin kita takut makan, kita takut minum, kita takut menghadapi hal-hal yang sulit ke depan. Bagaimana usaha kita, bagaimana
perdagangan kita, bagaimana ekonomi kita, ekonomi global dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita bangun konstruksi iman dalam situasi ini. Tuhan izinkan ini terjadi di dunia ini, tetapi bagi orang percaya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semata-mata supaya kita membangun konstruksi iman yang rapuh, yang ada, yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena tekanan, oleh karena keadaan, pekerjaan yang kita dalam hal ini ditargetkan supaya kita bisa selesaikan. Tekanan itu kadang membuat kita rapuh, konstruksi iman kita rapuh. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk kembali membangun konstruksi iman. Percaya hanya kepada Dia dalam segala situasi yang sulit. Dalam keadaan-keadaan yang paling berat sekalipun. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Tanpa berpaling. Karena Dialah satu-satunya Allah yang mampu membawa kita sampai ke negeri yang dijanjikannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk saudara pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah beritakan kepada kami. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah cerminan dari seluruh kehidupan orang percaya, khususnya bangsa Israel. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, bayangan kematian yang lalu begitu mencekam bagi kami. Mungkin sekarang sepertinya ada kelonggaran untuk itu. Tetapi ancaman kembali ada datang, kondisi situasi ekonomi sosial yang berat untuk kami hadapi. Mungkin beberapa di antara kami takut akan rasa lapar, takut akan rasa haus yang kemudian tidak bisa diatasi. Tetapi biarlah kami pada pagi hari ini, pada hari ini untuk kami bisa mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam situasi yang sulit. Tuhan sedang ajarkan kami untuk membangun konstruksi iman kami kepada Engkau. Hanya kepadamu, satu-satunya Allah, kami datang untuk meminta pertolongan. Dan kami tahu hanya tangan-Mu yang kuat, yang mampu membawa kami ke tempat di mana Engkau inginkan kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami berdoa biarlah semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah kami tetap menaruh Tuhan, pusat perhatian kami hanya kepada Engkau. Sekali lagi karena Engkaulah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang sama yang telah menolong orang Israel keluar dari semua situasi-situasi yang sulit. Kami percaya juga tangan Tuhan yang kuat yang menolongnya. Dan kami belajar dari kehidupan Israel untuk tidak berpaling dari Engkau. Hanya kepadamu kami menaruh harapan kami, sehingga kami bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan Engkau tetap bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau terima berkat daripada-Mu, yaitu rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan orang-orang percaya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.